Batu basicnya gue jualan pertama kali itu memang karena gue hobi. Iya, jadi agak-agak bohongin orang gitu. Dalam konteks gimana tuh? Ya fotonya beda, videonya beda. Gimana orang bisa trust sama lu saat itu? Di saat lu kan anonimus nih, orang nggak tahu loh Reza Awang di mukanya yang mana. Top record saya pernah kirim batu online 650 juta. Gak lihat, batu itu kan kalahnya satu kalau kita beli. Pasti kalah. Pasti kalah, susah. Mau nggak mau. Hai, selamat datang di James Radio bareng gua Adam Harits. Tamu kita kali ini tuh kalau dikategoriin level, mungkin masuknya udah cukup senior. Tapi bukan hal itu yang bikin sosok ini ada di meja ini hari ini. Lebih ke tamu gue ini udah mulai bisnis online, khususnya batu itu dari belasan tahun yang lalu. Gokil kan? Please welcome, Bapak Bro Reza Awang. Bro, halo. Makasih banyak bro. Iya, siap. Udah menyempatkan hadir, bela-belain hari Sabtu meskipun macet ya, balik Bandung ya. Macet banget. Gimana kabar bro? Sehat? Baik, sehat. Baik ya. Pas banget kemarin tuh lu ngomong, lu chat gua kan, kapan bro podcast? Yeah. Mau dong gua. Itu bisa pas begitu bro, karena emang kita lagi nyiapin. Oke. Kita lagi nyiapin, lu ngomong gitu, udah pas nih. Cuma gue penasaran, lu turun gunung dari gunung mana bro? Jadi berapa tahun ya? Gue terakhir 5 tahun lalu tuh agak jualan online ya, stop lah. 5 tahun lalu? Kalau nggak salah 5 tahun ya, sejak sebelum COVID. Oh, setelah COVID kali ya. Oke. Lama juga bro, lu berhenti main batu berarti? Berarti 2021-an lah. Oke. Udah mulai agak stop main di Permata ya. Bukan stop sebenarnya, hobi sih tetap jalan karena ini kan bisnis hobi gue. Memang gue suka batunya gitu. Jadi masih belanja segala macam. Cuman perdagangannya itu mulai agak stuck. Udah mulai udahlah. Mau bantuin kakak gue juga ke perusahaannya dia, bantuin berapa tahun ya, tapi masih belanja. Gue nggak bisa tinggalin di bisnis ini. Nah, kalau udah senang susah bro ya? Nggak bisa ditinggalin karena batu basicnya gue jualan pertama kali itu memang karena gue hobi, bukan karena gue cari cuannya doang, enggak. Gue batu bukan cuma 100% cari uang, gue dagang itu pasti harus cuan ini. Kalau barang yang gue suka ya, gue udah gak mikirin cuan tuh. Jadi lu dasar dagangnya lu hobi dulu ya? Betul, hobi. Gue suka, memang suka, gue liatin, perhatiin, memang gue suka, ya udah gue beli. Harganya mau mahal, ya gue tabrak aja. Gue tanya lah kalau ada. Karena lu suka. Iya karena gue suka. Gue udah gak mikirin lah. Wah untungnya jualnya gimana. Gue gak peduli. Yang penting gue suka. Gue pasti rata-rata pasti. Ini buat pakai nih bagus nih. Gue nyari batu warna ini. Gue cari buat pakai. Ini batu warna ini. Gue cari buat pakai. Bukan untuk sekedar. Ini bisa cuan. Ada yang begitu pasti kalau kita udah dagang ya. Cuman lebih ke kualitas lah. Gue cari kualitas yang memang gue suka. Di luar antiknya ya, ada juga batu yang antik kan, yang unik gitu, unik. Yeah. Tapi unik kan tiap orang beda-beda. Selera ya. Kata gue unik, kata lu enggak. Gitu. Betul. Tapi bagi gue itu ada punya nilai ya gue beli. Gue tawar, gue beli. Kalau misalnya lu tahu kalau baru batu kalau udah pikiran atau nggak bisa tidur, nawar nggak dapat nggak bisa tidur besok, nggak bisa tidur. Aduh pengen barang itu, kayak tawar beli. Ada juga yang udah beli nyesel. Kenapa gue beli nafsu? Tapi itu belajar, waktu dari waktu belajar. Jadi balik lagi kalau gua berhenti, satu mungkin karena pada saat itu ya, seingat gua sih banyak orang lari ke Facebook, lari ke main di Facebook ya, di FB. Terutama habis COVID itu bro. Iya, pokoknya memang perdagangan tuh secara online gua mulai terganggu. Terganggu tuh bukan dalam artian
nggak laku ya. Dinamikanya berubah ya. Dinamikanya berubah. Terus satu gue lihat banyak sekali orang-orang yang sorry ya, jadi agak-agak bohongin orang gitu loh. Dalam konteks gimana tuh? Ya fotonya beda, videonya beda, dikirim ya main kafe kamera ya. Oke. Istilahnya ya kayak blue lah, terlalu over. Maksudnya saturasi naikin, brightness tinggiin gitu-gitu lah. Ya. Gua tuh dari dulu punya prinsip. Gua malah dari zaman main online tuh kan gua dari zaman kamera biasa ya. Dari zaman kamera ini belum canggih, gua pakai SLR tuh. Bokot nggak ada pilihan. Yang foto batu tuh? Iya, foto batu gua sampai beli SLR. Karena nggak ada pilihan, kalau mau bagus mau gimana? Ya, karena handphone kan nggak bisa nangkep, nggak inilah, nggak capable lah saat itu. Gua sampai kadang-kadang kalau video foto itu gua edit bukan buat dibagusin. Nyamain. Miripin. Iya. Nggak bisa, gue yakin nggak bisa 100% sama. Cuma minimal mendekati aja. Karena blue udah pasti lebih naik tuh saturasinya. Lampu cahaya aja udah beda. Emerald, ya. Apalagi emerald mah bro? Udah sampai detik ini, kamera sebagus apapun nggak bisa nangkap emerald. Nggak bisa. Mau yang bagus jadi jelek. Iya. Yang jelek jadi bagus. Aneh. Bener kan? Bener. Bro, apalagi betul. Bro di lab kan? Betul. Pada saat masuk FB itu gue lihat mereka tuh jual gila ya barang-barang begini. Tapi karena saya udah punya pengalaman, kita udah begitu lihat foto videonya mereka kirim kelihatan. Oh ini mah. Itu udah bisa naker lah. Ini kalau foto begini kurang lebih aslinya begini. Ya betul. Walaupun saya juga nggak bisa pungkiri bahwa gue harus edit sesuai customer karena gue udah punya apa ya, dari dulu mungkin terasa aja sama orang ya, orang terasa sama gue ya, jadi orang tuh suka pesen sama gue kan, saya gue mau cari batu, saya mau cari batu sekian, saya selalu karena saya mainnya gem quality ya, oke, saya bilang kalau main barang bagus, pengen barang bagus, siapin dulu budgetnya. Saya selalu nanya budget. Ada orang yang tersinggung. Kadang-kadang ada orang tersinggung. Budget sekian tersinggung dia. Saya bilang jangan tersinggung. Maksud saya, kamu budget berapa? Kalau kamu mau nyari gem quality, jangan main di size. Turunkan size-nya. Karena lu mau ngejar, ya sorry ya, dari dulu misalnya batu safir pengen batu 20 karat budget 500 juta. Sorry bro. Iya. Mau sampai kapan dapatnya? Ekspektasinya jadi nggak logis lah. Ya nggak mungkin dapat. Nggak mungkin dapat kecuali barangnya nggak ada, mungkin kriminal kali ya. Ya mungkin bisa dapat. Ada sesuatu lah. Ya ada sesuatu. Susah lah dapat barang kayak begitu. Ya ketemu pedagang nggak pinter kok. Iya. Ya so far saya pedagang. Betul. Gua ketemu barang yang murah sekali pun gua makan dulu. Iya. Ya, lu juga ngerti gitu kan. Ya, minimal gua jual harganya agak naik. Ya gua harus dapat dagingnya lah. Iya. Artinya kan chance untuk dapat barang yang gitu kan langka bro ya. 1.001. Iya. Mungkin 10.001. Nggak bisa. Nah, gue selalu ngajarin edukasi sama customer gue, cari barang yang bagus, size-nya turunin. Saya mau nyari sekian karat, oke siapin budget sekian. Saya tuh batu tuh bukan selalu masalah clean, enggak. Batu, ya saya nggak tahu ya persepsi saya bener apa enggak. Kalau menurut saya nggak selalu 100% clean tuh bagus. Oke. Saya nggak tahu ya, kalau menurut Bro Adam gimana. Karena perjalanan saya dalam sampai saat ini itu banyak belajar sama beberapa orang yang main gem quality. Oke. Salah satunya beberapa orang di Bandung yang gue kalau ngobrol tuh bisa sampai subuh. Ngomongin masalah batu nih, batu permata ini. Gue diajarin sama orang itu, sosok itu. Mungkin kalau sempat boleh undang tuh orang. Kalau mau, orangnya udah tua soalnya. Gue tahu orang ini. Udah tahu? Harusnya tahu. Itu orang jam terbangnya tinggi dan mata dia tajam. Oke. Lihat batu tuh bener-bener dilihat. Bukan masalah cacat bro. Cacat tuh bagi gue nggak ada masalah selama nggak ganggu. Jadi ada cacat ada apa tuh wajar, batu. Tapi yang penting batunya fire-nya hidup segala macam itu masih oke. Karena yang kita nikmati kan kita nikmatin batu. Betul. Orang lain juga menang-mandang tuh, bagus ya gitu. Saya perhatiin juga banyak sekali kualitas barang itu mungkin cutting-an bagus ya, tapi dilihat diem gitu. Gua nggak tahu ya, bro mungkin belum pernah perhatiin kali. Jadi definisi batu bagus menurut lu tadi bilang bukan cuma clean, ya. Ada misalnya mungkin fire-nya, lusternya keluar, jadi proporsional gitu. Betul. Ya.
Walaupun itu ada sedikit asap, ya kalau indah ya It's indah. fine gitu. Indah aja. Karena punya, ya mungkin perspektif orang beda ya. Iya, pastinya, memang secara internasional. Itu kan baliknya selera gitu kan. Betul. Jadi yang saya pikir, yang saya ajari sama customer itu batu tuh satu ya, saya punya mata. Mata saya menangkap bahwa ini barang memang layak. Indah, bagus, karena bagi saya permata itu ya. Permata itu apa sih, bro? Gem, kayak apa ya? Permata itu juga apa coba? Maksudnya bahasa Indonesia? Iya. Lu tahu singkatannya? Gue tahu. Menurut lu tahu? Gue tahu. Apa bro? Nggak tahu, gue nggak pernah kepikir loh. Permata itu apa? Permata itu adalah permainan mata, bro. Catat nih. Cakep. Jadi apa yang lu pandang itu barang itu memang harus indah gitu. Jadi refleksi ya dari keindahan itu Iya. sendiri bro. Banyak macam, banyak faktornya banyak. Ya bagi orang kan beda-beda. Tapi tetap kalau barang quality bagus memang ya pasti indah di mata orang, 10 orang bilang itu indah. Iya. Nggak perlu dibuat ini indah, udah indah dulu beda sendiri gitu. Itu beda lagi kalau misalnya ada sesuatu yang something ya, misalnya kayak ada safir dalamnya ada air, itu Iya. kan ya indahnya indah menurut kamu. Iya. Menurut saya enggak gitu. Ya nggak semua orang bisa begitu. Ya itu pun bahasa ini pun gue dapat dari salah satu orang yang memang ngajarin gue. Lu harus tahu permata itu apa. Gitu ya. Masuk akal itu nggak. Gue tuh belajar itu tuh gila sampai tengah malam. Lu boleh tanya lah sama Arnas ya. Iya. Karena gue sama dia kan sampai subuh terus loh, diajarin tuh. Gue nungguin omnya sampai omnya datang naik sepeda, kucuk datang. Dia suka, karena dia juga senang sama saya, ngobrolnya nyambung. Jadi klop lah. Dikasih lihat lah barang-barang dia. Memang barang-barang dia barang-barang top semua. Kecil-kecil. Size-nya nggak gede-gede gitu ya. Tapi barangnya istimewa pedas-pedas. Saya kadang-kadang diajarin, nih kalau mau lihat jamrut kayak gini. Kalau mau lihat ruby yang bagus tuh kayak gini. Kadang-kadang kita tuh kalau kita main, kita belum pernah lihat yang bagus. Standar warna lu Betul. nggak bisa terasah di memori gitu, nggak ada di memori. Karena benchmarknya juga bukan yang dari yang paling bagusnya bro. Betul. Iya kan? Betul. Karena memang menurut gua ya, batu yang istimewa sekali itu nggak bisa ditangkap kamera. Mungkin lihat bagus tuh ya. Lu lihat aslinya pasti lebih bagus. Jauh lebih bagus. Iya. Indah gitu. Warna kayak warna biru ya, kayak biru kasmir, ruby yang pigeon yang bener-bener nyala. Itu nggak bisa ditangkap bro. Betul. Bener kan nggak bisa Betul. ditangkap. Kan? Dan lu sadar nggak sih bro, saat ini batu-batu yang kayak gitu tuh semakin langka di pasar bro. Betul. Susah lah. Indonesia kalau gue lihat sekarang kualitasnya turun kok. Barang-barang yang saya pernah jual beberapa tahun yang lalu, 10 tahun lalu lah ya sekarang, mana ada lagi lihat? Beda bro ya? Nggak ada. Artinya yang lu jual pun juga kualitasnya menyesuaikan bro ya dengan ketersediaan barang saat ini, Betul. dengan selera pasar saat ini. Kalau selera pasar mungkin iya, cuman Indonesia kalau satu lagi menurut gua ada sebuah permasalahan utama ya, ini kalangan mungkin sebagian besar ya, bagian besarnya mereka nggak ngerti harga. Jadi kurang mengapresiasi harga yang sesungguhnya. Sebenarnya barang ini tuh mahal loh gitu. Betul. Tapi kalau ketemu orang yang ngerti, mereka tuh tahu keindahan itu barang apa. Tahu value-nya. Ya, value-nya itu jadi memang indah gitu loh, warna semua, fire apa segala macam itu memang indah gitu. Iya. Itu warna itu susah ya. Warna itu sangat sulit kalau bagi gua sulit. Cuman untungnya mungkin Bro Adam juga kan karena jadi lab gemologis, papanya juga kan memang senior lah. Mungkin ngelihat barang-barang bagus tuh kan memang udah termemori di otak. Betul. Oh birunya kayak begini ya, gua pernah lihat yang lebih bagus. Iya. Ya, tapi kan nggak semua orang bisa tahu Nggak itu. semua. Kalau kita kan juga karena mungkin mulainya 2011 bro. Zaman itu kan 2011 barang top masih banyak Iya, dari sekarang. Betul. Jadi emang terlatih untuk ngelihat itu. Betul. Ini juga jadi tantangan ya bro dengan pemain batu yang baru sekarang ini kan banyak yang ya. Jadi gue nggak nyalain mereka ya. Tapi lebih ke emang mereka ketemunya barang-barang seperti ini sehingga standarnya itu ada di tengah-tengah gitu kan. Ya. Betul. Jadi ya balik lagi kalau misalnya saya masalah dagang segala macam dari kenapa saya berhenti ya saya cukup lama berhenti, jenuh juga dunia itu bukan yang dunia Sempat berarti ya sempat ada maksudnya jenuh di dunia lain selain batu atau di dunia lain gue jenuh selain batu. akhirnya gue nggak tahan juga, Balik lagi lah. udah ini dunia gue karena batu tuh bener-bener loh, let's say kita nggak punya uang, kita nggak punya uang, Iya. kita cuma pakai pedagang, let's say kita nggak punya uang.
kita memang cari untung. Tapi batu ini adalah sebuah pelepas stresnya gue. Batu itu punya lo kan ya. Tapi gue bisa pegang dan gue bisa lihat, gue nikmatin berapa cat. Itu ngobati gue. Serius bro? Serius. Gue ngerasa begitu. Oke. Gue ngeliat batu tuh bagus tuh. Gila ya, ada batu kayak begini bagusnya. Itu sama kayak ngelepas stres gue aja. Stres gue tuh hilang gitu loh. Walaupun ya bukan gue harus healing kemana, enggak. Ya artinya kadang-kadang itu kebahagiaan itu sederhana ya bro. Lu dengan lu melihat ini lu udah bisa melepas segala stres lu dengan dunia gitu kan. Iya. Kan ngobrol batu kan panjang lebar. Iya. Ya kita kalau ngobrol batu kan bisnis ngobrol kok. Dagangnya 15 menit ya. Dagangnya bentar doang. Temu beres. Nego beres udah gitu. Ya selebihnya ngobrol. Iya. Pengalaman lah segala macam, kita juga harus dapat pengalamannya dia. Pengalaman orang itu gimana? Ya jam terbang kan banyak ya. Banyak orang-orang senior di sini kan banyak kan. Banyak ya. Ya tapi kalau menurut saya untuk yang matanya jeli segelintir. Tapi saya pernah ketemu orang-orang yang kita ajarin segimanapun bukan dalam artian itu ya, dia tetap nggak bisa mau pintar. Karena mungkin udah tertanam bro standar-standar tertentu di pikiran dan otaknya gitu loh. Saya lihat itu masalah sense bro. Kalau saya pikir ya itu masalah sense. Dalam sense itu nggak semua orang punya capability. Iya betul, ke arah situ nggak ada. Soalnya nggak semua orang begitu kok. Hanya orang-orang tertentu. Nggak semua. Tapi kalau orang yang mau masukan, terima terus, gue yakin dia bisa berubah. Karena mungkin batu ini mungkin seni bro ya. Betul. Iya sih. Jadi kadang-kadang tuh perlu biarpun sedikit ya jiwa seni dalam tubuh lu gitu. Buat lu bisa menghargai batu. Karena kan batu ini keindahan bro. Keindahan itu nggak ada, bukan seperti angka bro. Setuju. Keindahan itu bukan sesuatu yang lu bisa ukur 1 sampai 5 kalau menurut gua. Betul, setuju. Iya kan? Setiap orang punya perspektif indah itu beda-beda. Dan gua rasa itu termasuk di batu. Betul. Memang betul, kalau saya lihat memang kalau kita udah main di dunia permata, batu mulia, memang harus ada sense artnya harus ada. Artnya ya? Harus ada memang. Karena ya coba lihat ya kalau main kayak begini rata-rata yang main batu permata pasti senang juga lukisan. Bener. Batu, ukir-ukiran. Bener. Mungkin nggak terlalu senang tapi ada senangnya. Ada senangnya. Baru dia mau kesini. Iya. Karena batu kan aneh bro. Dulu saya sebelum lari ke dunia permata ini, ya karena saya masih dari kecil kan udah suka ya. Iya. Saya SMP itu minta hadiah ke bokap gua. SMP. Minta hadiah ke bokap gue itu bukan minta mainan, enggak. Gue minta batu. Umur berapa itu? SMP kelas 1 kalau nggak salah. Kok bisa bro? Lu minta batu kok bisa? Nggak tahu. Tapi kan lu tahu batu gitu, bisa tahu batu saat itu. Papa kan? saya sempat buka toko emas, cuman nggak jualan batu, nggak ada batu sintetis-sintetisan doang. Oke. Nggak tahu, gue seneng aja, batu tuh gue seneng. Tapi berarti di toko emas itu adalah batu-batu meskipun batu sintetis, atau betul. Mungkin secara nggak sadar tertanam kali di pikiran dulu ngelihat apaan nih berwarna. Mungkin nggak sih, lu nggak sadar gitu? Mungkin ya. Mungkin. Soalnya kan random banget bro, kalau ibaratnya orang. Bener. Minta batu nih. Jadi gue SMP tuh udah pakai cincin emas, bokap gue udah kasih batunya masih ingat batu jet. Gue nggak tahu jetnya tipe apa, gue nggak tahu. Tapi jet lah. Pokoknya jet. Nah akhirnya batu itu pecah sama gue. Kepentok apa pecah udah gitu ya udah, gua cuman emasnya gue simpan aja, gue kasih balikin lagi ke bokap karena dulu kan belum gimana emas masih murah ya. Iya. Nah dari situ lah memang gue tuh SMA mulai punya duit jajan apa ya, mulai beli batu tuh. SMA lu udah mulai beli batu? Udah dong, batu mada lah. Ruby mada lah. Iya apapun lah tapi iya. Lu ini mungkin jalan Tuhan bro, lu ini bisa, lu emang lu dari SMP ya kan, terus SMA emang seperti udah dibentuk jalan ini ke batu bro. Suka bro. Iya itu kan penting bro. Iya kan? Suka orang belum tentu jualan. Banyak orang suka doang. Iya suka doang. Kalau duitnya banyak sih tebel ya. Gue katanya kalau duitnya banyak sih gue katanya beli terus. Iya. Nggak ada gue jual kali, gue simpen aja deh. Ya lah bro, batu kan lu tau sendiri dari zaman dulu sampai zaman sekarang kenaikan harganya gimana. Yang penting kan jangan salah beli aja bro. Betul. Ya ada satu lagi ini sedikit. Gue nggak tahu ya bener apa nggak pendapat gue. Ada orang sering nanya pembeli gue. Cari barangnya yang murah-murah aja, siapa tahu ada orang butuh duit, pengen barangnya top.
Atau ada orang butuh duit. Mungkin bisa dapat, tapi ada sebabnya. Ini yang saya pikirkan. Apa tuh? Ini barang misalnya udah dari kakeknya dia beli. Kita harus tahu loh, batu permata dari zaman dulu yang pakai barang bagus itu hanya orang-orang tertentu. Karena harganya pun udah mahal loh. Betul. Jadi saya pertama kali dulu main permata itu saya lihat batu safir, saya lihat di toko saudara saya ya, toko emas. Orang gila beli batu, dulu nggak ngerti kan harganya kan. Beli batu safir ini 170 juta, gila kali. Orang gila mana yang mau beli? Batunya safir, masih nggak seberapa itu, paling berapa juta doang. Batunya yang mahal kan. Tapi kini orang stres kali. Lama-lama akhirnya gue yang stres juga. Gue ikut kayak dia, kok gue berani beli batu kecil-kecil mahal-mahal. Nah, kita harus tahu, setahu gue dari zaman dulu, dari zaman bokap lu mungkin tahu kan. Siapapun yang pegang barang quality itu pasti orangnya berduit. Orangnya sangat kuat secara ekonomi. Iya. Secara ekonomi kuat. Jadi kalau kita untuk mau mendapatkan barang itu murah, ngimpi. Sulit lah. Sulit. Mereka juga nggak akan jual lagi kok. Kalau mereka sangat kecuali ada orang yang anak-anaknya, bapaknya udah meninggal. Pindah generasi lah. Iya, beda generasi udah turun sewaris-warisin, yang mungkin bisa dapat. Iya. Tapi sulit. Kalau menurut saya sulit. Kecuali kalau orang itu misalnya ya, sorry ya, misalnya bapaknya meninggal, anak-anaknya nggak, bisnisnya nggak jalan, kurang berkemampuan, akhirnya mau nggak mau jual-jualin apa aset yang ada gitu, termasuk ya, di batu. Itu bisa dapat harga miring. Tapi kan untuk dapat itu sulit bro. Jadi Kejadian langka lah ya. iya, jadi kalau untuk orang bilang cari barang yang zaman dulu, pengen murah segala macam, susah. Karena barang yang benar-benar perfect dari dulu juga dipegangnya sama orang tertentu, nggak sembarangan bro. Iya. Ya kayak mungkin kayak papa saya gitu dari dulu, ya bukan orang berada juga, bukan orang yang low juga, medium aja. Nggak mungkin juga zaman dulu misalnya beli batu zaman dulu kan udah ratusan juta juga bro. Zaman dulu orang tukar-tukar batu kan pakai emas. Iya. Tukernya ini barang ini satu cincin tuker 3 kilo. Masa mau dihitung sekarang harganya jadi kilo emas? Nggak mungkin ya. Nggak mungkin kan? Iya. Nah jadi ya barang istimewa itu sulit lah untuk didapatkan dengan harga yang miring banget. Apalagi zaman dulu masih bisa dapat peluangnya, tapi ya nggak sampai segitu juga kan. Jadi artinya yang logika aja lah, common sense aja gitu ya. Betul. Sesuaikan aja gitu kan. Betul. Jadi ya customer juga harus mau ngerti lah. Dan tuh hal seperti ini tuh lu sering edukasi bro ke customer lu ya pastinya. Selalu ya. Gue senang ngobrol sama customer. Karena bokap gue tuh suka ngomong cerdaskanlah pembeli. Mungkin ya penting itu ya, mencerdaskan pembeli ya. Betul, tapi ada juga pembeli-pembeli yang nggak mau dibikin cerdas. Atau dia itu yang kalian tadi bilang baper lah, dia tersinggung lah gitu. Ya betul. Kalau baper ya bagi gue ya biasalah. Wajar dong. Iya. Kalau kita nanya budget itu berapa? Kalau mau nyari barang, Pak saya nyari ini. Cuman niat lu bantu mau ya ngarahin gitu ya. Iya, maksudnya. kan jadi gini loh. Kita dagang batu, customer datang, kita nggak tahu backgroundnya siapa. Mungkin kan ada orang kaya yang penampilannya lusuh. Ada orang yang lusuh, taunya wah kaya sekali. Susah ngomong. Dan masalah batu ini kan masalah keberanian. Sorry bro, lu sultan segimanapun, kalau lu nggak berani, lu nggak akan beli itu barang. Nggak beli. Harganya udah nggak masuk akal, barang sekecil ini bisa ratusan juta kok, miliaran kok. Apalagi orang awam kan kaget bro, hah? Iya. Nggak salah lu gitu. Iya, betul kan? Sebenarnya ke arah situ kan. Sekaya apapun kamu nggak mungkin belum tentu bisa berani beli. Betul. Duit mah ada. Duit ada. Beli. Gue pernah lihat ada orang-orang tertentu yang duitnya ngeri ya. Mungkin kalau saya lihat asetnya tego-tego gitu. Iya. Tapi beli barang cuma ratusan juta. Nggak berani lebih. Nggak berani lebih. Jadi gue juga tahu tuh beberapa orang tuh. Banyak yang begitu kan. Ya. Lu nggak bisa dapat barang istimewa. Dapat barangnya ya sorry ya kita jadi ngomong. Lu lari ke investasi yang salah. Iya. Karena dari dulu sampai sekarang ya barang-barang yang gituan di situ-situ aja. Betul. Nah, kalau untuk investasi yang benar kan memang benar batu ini kok nggak salah kok. Nggak salah. Mungkin ya mau modal investasi lebih mahal tapi returnnya lebih jelas jangka panjang ya bro. Barang-barang no hit yang berkualitas. Iya. Tapi kan nyarinya susah bro sekarang. Susah. Betul. Kalau ada, kalau punya duit boleh beli lah. Iya. Karena itu barang warnanya pasti habis kok. Pasti habis, bisa jadi harganya kan bisa top sekali, mahal sekali. Batu kan udah gelap lah, benar-benar jadi gelap. Betul. Stoknya kan bukan unlimited bro, limited bro batu ini bro. Itu yang banyak orang ini kan. Salah satu hal yang menurut gue menarik dari lu nih bro ya, soal bisnis online lu.
Tuh gue itu waktu gue kemarin kaget loh pas lu bilang 2009 lu pertama kali memulai bisnis online, betul kan? Betul. Lu buat batumulia.com ya? Betul. The GM Store. Bro, apa yang ada di pikiran lu saat itu, bro? Karena gini, kalau zaman sekarang bisnis online tuh hal yang lumrah, bro. Platform online di mana-mana, ya kan? Orang beli apapun sekarang online. Dulu boro-boro, bro, beli baju aja belum online, bro, 2009. Iya, Gue aja itu gue belum sekolah dulu. Sekolah zaman dulu belum ya, gue 2010 gue baru sekolah. HP gue BlackBerry kalau nggak salah. Iya. Dulu gua video call sama mantan gua aja pakai MSN Messenger, bro. Iya kan? Yahoo Messenger gitu. Nah, lu ini udah buat toko web store. Iya. What's behind that, bro? Apa di balik itu tuh apa, bro? Awalnya gimana kok bisa kepikiran? Apa yang lu lihat gitu? Ya satu mungkin pada saat itu sih tetap ya yang kita. Dulu kan awalnya saya sebenarnya bukan tahun 2009, saya 2007. 2007 itu dagang konvensionalnya lah 2007 apa gimana? Dagang udah mulai online. Oh, jadi 2007 bahkan. 2007 tuh gua udah online. Anjing pakai apa kalian 2007 ah? 2007 saya udah dagang online. Ya? Saya masih dagangnya di Kaskus. I see. Ya gue main juga Kaskus ya, Kasus FGB-nya. Saya punya satu forumnya Batu Permata. Orang nanya, gue posting situ di FGB-nya, jualan situ. Akhirnya ujung-ujungnya pakai chatnya pakai Yahoo Messenger juga. Iya. Yahoo Messenger, nah di situ ya. Kalau ngomongin kenapa terakhir gue bisa buka web store ya, online website, ya mungkin karena satu karena kita cari duit kan, jujur lah. Iya. Ya pastilah ya kan. Marketnya ada. Marketnya ada bro. Ada. Tapi saat itu targetnya mungkin bukan domestik kali ya? Domestik jualan batu online udah ada marketnya ya? Udah. 2009 ya? Oke. Terus bro? Saya bikin website supaya saya lebih gampang. Saya capeknya di awal foto-foto, saya posting. Akhirnya orang tinggal mau kode sekian. Oke, gue lihat kok kemarin gue buka tuh website. Kode sekian, nego berapa, nego. Semua negosiasi kok. Kita buka harga kan. Bentar, di website bisa nego enggak kan? Enggak bisa. Jadi orang screenshot lah kasar gitu, orang kasih unjuk lu dia mau kode ini kodenya gitu. Ini. Oke. Kodenya ini. Belum ada screenshot. Iya, belum ada. Kalau ada juga ribet lah. Ribet aja. Iya. Kan. Negosiasi harga ya udah deal-dealan transfer aja udah gitu barang saya kirim. Barang kirim pakai JNE, pakai apa segala kita kirim. Oke, tapi gimana lu mempromosikan si web store itu, bro? Kan kalau sekarang gampang ya, lu promosiin website, Tokopedia itu semua ada jalurnya. Saat itu kan bener-bener mulut ke mulut dong, atau mungkin di forum lu kasih. Di forum jelas ada, di forum kasus gua ada, website gua ada. Kalau untuk promosi secara Google gitu kita enggak kan ya? Enggak ya. Orang mungkin karena mencari ya keywordnya Batu Mulia, makanya gua punya gokil banget www.batu-mulia.com itu gua sampai sekarang masih pertahankan tuh. Lu jual mahal itu bro, yang mau beli banyak itu bro. Gua nggak mau jual. Iya makanya. Gua simpen aja. Sampai sekarang masih gua maintain walaupun gua udah nggak update ya. Iya. Karena sekarang kan udah nggak kasih tuh arahnya. Di luar negeri juga udah nggak kasih itu arahnya, website udah. Iya sekarang orang Instagram lebih TikTok. TikTok itu lebih oke. Iya di luar negeri juga udah mulai tinggalin ya web store tuh bro ya. Betul. Banyak kok orang-orang yang di luar juga dia capek juga kali ya, foto-foto segala macam masukin pakai itu harus ada orang. Kalau kita kerja sendiri susah. Iya. Dan reach-nya juga kan sekarang kalah bro sama Instagram sama TikTok. Betul, kan mereka betul. Emang sekarang leadernya kan. Betul. Tapi menarik ini bro, saat itu ini kan bisnis online ya, batu lagi bro. Tadi kita sempat bahas waktu ngobrol-ngobrol di luar tuh soal trust bro. Gimana orang bisa trust sama lu saat itu? Di saat lu kan anonimus nih, orang nggak tahu loh. Resawang di mukanya yang mana? Iya dong, bener kan? Betul. Apalagi 2009, berapa tahun tuh lu bertahan dengan online shop di website itu bro? Sampai website terakhir tuh update tuh tahun 2015. Oke. Iya, gue lihat makanya gue pikir 2015. 2016, 17 mungkin setelah zamannya VFB lah orang pindah ke FB. Tapi berarti gimana caranya lu membangun trust saat itu bro? Orang datang nih ke lu, iya kan? Pasti kan biasa apa sih nanya-nanya gitu kan? Iya betul. Chat nanya-nanya, kode sekian berapa, intinya ya mulai ada kalau yang lebih mau serius kan dia telepon, ngajak ketemu, gua pesan nyariin barang dong yang kayak gini ya kita bawain. Oke. Ya itu aja sih. Jadi berarti mungkin bisa dibilang sebagai bridging ntar ketemu juga ya kan sebagai bentuk ngebangun trust lu bisa ketemu. Bisa ketemu di Bandung, di Jakarta atau dimanapun itu ya kita pas lagi gitu ya. Cuman ya nggak
Saya nggak nyampe keluar kota segala macam itu nggak sampai gila-gilaan kayak orang lah. Saya lihat orang sekarang kan pada berani kan pergi. Dulu kita malah takut. Saya malah ngeri. Bawa barang banyak keluar kota yang kita nggak kenal, waduh. Wah, resikonya ya. Resiko kita bawa barang yang bukan semua barang kita. Ya kan? Iya. Orang taunya kita, ya gue kayaknya mungkin perlente gaya punya gue, pernah bukan punya gue nih. Kita cuma nggak nyari komisian doang gitu loh. Kalau masalah trust sih masalahnya orang yang continue beli itu rata-rata biasanya dia udah beli sekali online, barangnya mungkin nggak mahal. Foto sama video Jawa itu belum ada, masih foto kalau nggak salah. Video masih belum, jelek banget lah video. Karena saya pernah lihat data saya, video tahun sekian, gila jelek banget videonya, burem gitu. Nggak bisa capture sesungguhnya lah. Mungkin dia pas beli, pas datang dia compare sama foto, mungkin lebih bagus aslinya. Mungkin itu yang mereka bikin trust ya. Jadi akhirnya mereka terus continue. Ya mereka juga kan kadang-kadang kan orang kadang-kadang ngetes dulu, kayak saya pertama kali beli barang, beli yang murah dulu. Udah beli yang murah baru beli yang naik yang sesuai kelas kita kan. Iya. Budgetnya pertama kali ya udah 1 juta dia beli. Oke, 1 juta ya anggap aja uang hilang. Iya. Kalau sesuai nanti naik dia 10, 50. Kalau duitnya ada ya bisa sampai ratusan juta lah. Nah di situ kalau saya lihat. Jadi kalau trust yang penting kita kirim benar gitu kan. Kalau harga kita nggak bisa ngomong. Kalau masalah price susah. Maksudnya susah gimana nih? Ya saya nggak bisa ngomong sih saya paling murah. Kenapa tuh perbandingannya apa? Ya lu fair lah, ya kan? Ya kita fair lah. Nggak ada perbandingan ya nggak susah lah. Mau compare harga gimana? Kecuali diamond. Diamond decolor satu. Ada patokannya. Ada harganya kurang lebih kan. Kalau batu kan susah. Warna pengaruh. Ada kayak blue sapphire. Ada campuran sedikit hijau aja. Nah harga udah beda. Ruby ada sedikit orange sedikit, ada purplish sedikit, udah harganya jauh, jomplang jauh. Ya itu yang saya jual dari dulu ya. Saya bilang kalau udah bilang, Pak ini barang bagus, Bapak beli aja. Harga sekian gitu. Saya kirim. Ada tuh bro ya customer yang benar-benar manut gitu. Dia percaya banget sama lu sampai kalau lu saranin disikat sama dia. Ada banyak, ada beberapa customer yang mereka belanja nggak lihat barang, cuma percaya doang. Belanja nggak lihat barang? Nggak. Kayak beli berlian dong. Berlian kan masih bisa bro. Berlian aja masih dilihat. Ya nggak tahu ya. Mereka udah cuma benar-benar modal percaya. Jadi percaya banget sama lu cuma bilang nih, ini barang gue nemu gini. Ya, harga sekian. Oke. Deal. Barangnya mereka nggak lihat, sama sekali nggak lihat. Mereka modal kirim doang. Mereka ikat dulu, tolong iketin ya, yang bagus gini ya, banyak story lah dibalik. Lucu-lucu kadang-kadang. Mereka kirim. Saya pernah kirim top record saya pernah kirim batu online 650 juta. Nggak lihat. Itu gua kirimnya deg-degan loh. Gue kirim deg-degan. Emang dia jauh bro? Kenapa nggak diantar sih bro? Ya males lah gue. Ya itu tuh. Kadang-kadang ada sebuah kesalahan saya dalam dunia bisnis begini. Saya terlena. Saya agak terlena dengan cara dagang gua yang begitu nyaman. Orang percaya, kirim-kirim aja gitu. Gue terlena, jadi gue malas pergi. Lu terlalu comfort lah ya. Iya, gue terlalu comfort. Harusnya gue pergi dan gue harusnya mau terjun ke dunia dia, datang ketemu, mungkin ketemu teman-teman, itu mungkin lebih baik buat gue. Gue nggak lakuin itu. Itu sebuah kesalahan gue, menurut gue. Oke. Nah sekarang gue harus rubah itu. Oke, lu pengen memperbaiki itunya lah. Iya, haruslah. Karena menurut gue kan dengan lu ketemu juga kepercayaan, terus lebih apa bro ya? Kok chemistry juga lebih terbangun gak sih bro? Sama calon customer lu. Betul. Ngobrol ketemu muka ini lebih beda kan bro? Betul. Lu texting lu ini dengan lu ketemu beda? Betul. Tapi itu orang itu gila loh, belajar sama gue miliaran. Dan dia ngenalin teman-temannya banyak juga. Itu kan batu ini kan gini loh bro, namanya dagang batu ya, itu kan semua tentang reputasi bro. Ya betul. Artinya gini, once lu nih ngelakuin satu masalah, lu bermasalah atau satu masalah terjadi pada lu, berat bro buat lu comeback nama lu bro. Ibaratnya karir yang lu bangun dagang batu, sekali aja lu bermasalah, siapa yang percaya lagi bro? Kecuali nggak tahu masalah lu. Ya mungkin ya. Menurut lu gimana? Betul, setuju. Untuk ke arah situ
Orang kalau misalnya udah something ya kayak nipu apa namanya, ya susah ya. Batu ini memang bisnis trust sih. Trust bro. Kecuali kalau lu pindah ke negara lain kali. Iya. Pindah ke negara lain, mungkin mata lu masih bisa dipakai gitu loh. Cuma kan ini kan batu ini bisnis resikonya gila sih bro, menurut gua. Dagang penuh resiko bro. Mungkin buat lu enggak, karena lu direct ke konsumen bro. Tapi kan banyak cerita pedagang batu yang menitipkan batunya ke orang lagi. Ya betul. Iya dong, ke maklar. Ini kan oke lah si pemilik batu nggak bermasalah bro. Cerita maklar bermasalah lu pasti sehari-hari lu denger. Itu bukan cerita asing buat kita bro. Betul, betul. Baru barang yang dibawa kabur lah. Bawa barang dibawa kabur. Digadein. Gadein. Kelilit judol. Iya, betul. Main ke Makau bro. Iya. Habis duit. Itu cerita yang gua belum lama lah banyak kejadian bro. Pedagang yang wah bagus jual batu terus maklarnya kan jual. Dar miliar-miliar duit orang bro. Betul. Pernah dengar juga gua ada kejadian kayak begitu ya. Ya pasti udah mati lah itu orang. Misalnya. tapi lu nggak ini bro. Lu nitipin barang juga nggak bro ke maklar atau lu kebanyakan langsung direct tuh bayar bro? Ada nitipin, gue nitipin juga. Oke, kan gimana cara lu menyeleksi nih bro? Supaya kejadian ini tidak menimpa lu, ya kan? Ada nggak sih cara lu melihat orang ini aduh? Ya ini pergaulan ya, kita kan punya teman-teman di dunia permata kan. Kita minimal kita dapat informasi kan. Kita tanya sebelum kita kasih barang ke satu orang, kita kan tracking dulu nih orang siapa. Oke, lu cari tahu informasi dulu ya. Kalau gue pribadi sih, kalau gue banyak ke situ sih, gue nggak banyak ya, sedikit lah. Cuma ya ada gitu loh, melalui si A kasih lagi ke situ gitu ya. Ada juga ya, udahlah kita juga wajar lah. Namanya kadang-kadang batu ini kan, mau gimana bro? Ya kadang-kadang kita fair kok. Rezekinya di tangan kita misalnya ini barang harus untungnya sedikit, tapi di orang lain bisa banyak. Itu rezekinya dia loh, bukan rezeki kita kok. Mau gimana tuh? Iya. Nggak bisa ngomong kita juga. Ya itu ikhlas aja udah, mau gimana lagi. Jadi ya kita mau gimana pun nggak bisa jual itu barang, nggak ketemu aja marketnya. Tapi sama dia bisa kejual. Betul. Oh, orang kita banyak kejadian kok barang, misalnya Bro Adam mau beli, saya tawarin Bro Adam, barangnya sama. Bro Adam ngobrol sama saya lihat, Bro Adam nggak nawar ke saya. Nggak tahu ngelihat ini barang mungkin nggak suka karena lihat muka gue. Tapi begitu gue kasih sama temen gue, si A nawarin, Bro Adam bisa suka. Kejadian sering kayak gitu. Itu banyak kejadian loh, barang yang sama loh. Bisa gitu bro ya? Aneh, mungkin chemistry sama orang. Chemistry sama orang ya mungkin. Chemistry sama orangnya atau apa, saya nggak tahu. Ada sesuatu hal yang di luar kita pikirin gitu. Ini barangnya aneh sama si ini. Nggak mau, sama gue nggak mau. Padahal barangnya sama. Padahal beli sama gue lebih murah. Warnanya lebih mahal kalau beli mana? Dia kira-kira dia inget gak tuh barangnya sama bro? Enggak. Inget gak bro tuh? Gue nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Mungkin tahu juga kali ya. Lama-lama kita tahu ya. Iya juga ya. Pernah gue beli. Iya bisa jadi kayak udahnya gitu. Udahnya baru nggak. Tapi kadang-kadang bener-bener kan barang-barang kayak batu ini kan faktornya banyak lah. Jadi beli batu kayak kita kalau lagi bete, kesel pun lagi malas tuh ya. Terganggu tuh bro. Terganggu. Kalau mau belanja kan, mau nawar juga ya udahlah. Moodnya nggak ada gitu. Moodnya lagi nggak ada. Kalau lagi happy kan ya seneng tuh belanja kayak begitu kan lagi. Jadi bener lah otaknya lagi fresh itu loh. Nawarnya bener. Oke itu asal aja nawarnya gitu loh. Ya batu itu kan ya begitu. Jadi sesuatu yang unik. Uniknya begitu. Lu suka belanja keluar gak sih bro? Ke pameran gitu? Berangkat gak sih? Berangkat. Berangkat ya? Sebelum lu vakum nih ya? Iya berangkat. Ya saya kesana cuman cari pengalaman ya pasti. Tapi nafsu gak sih bro? Ya kan lihat pameran batu kayak gitu banyak kayak wah bagus-bagus banget ya kan? Tergantung duitnya bawa banyak nggak? Itu dia kadang-kadang kan duitnya nggak cukup tapi kita tetap nafsu bro ya kan? Ayo gila nih batu nih kan? Iya batunya bagus ya. Batunya bagus. Di sana tuh kan kita benar-benar tadi belajar pengalaman. Saya benar-benar kalau kesana cuman pengalaman. Saya lihat pengalaman, nggak harus belanja. Walaupun ya belanja juga. Iya. Nggak harus, jangan terlalu nafsu lah. Karena bahaya. Batu kan di mana-mana juga kalau lu nafsu bahaya. Nah ada akhirnya salah. Kita tawaran kita. Jadi nggak logis bro ya? Betul. Nggak logis. Betul. Kadang-kadang saya pribadi nggak logis.
Kan seperti bilang, Lu udah suka tadi. kan gue bilang, gue kalau udah suka udah susah, gue tabrak deh. Karena beda. Jadi kalau udah suka batu yang sesuatu, aduh gue suka udah tabrak aja. Jadi lu kalau udah kayak gitu case bro, lu udah gak mikir ntar jualnya gimana? Oh, udah bikin. Kalau ntar lu mau jual rugi, ya udah gitu. Nggak apa-apa. Pokoknya lu beli dulu. Ini batu nggak boleh lepas dari lu nih. Karena gitu berarti mindsetnya kan? Karena yang kalau batu udah suka ya kita nikmatin. Batu itu kan kalahnya satu kalau kita butuh duit. Pasti kalah. Pasti kalah, susah. Mau nggak mau. Ya apapun lah, ini bisnis hobi. Kita harus tahu bisnis hobi itu bisa untung, cuman harus ada waktunya. Kalau mau ya sharing jujur, ya pasti rugi lah. Apapun bisnis apa yang nggak rugi gue tanya. Kita coba sharing ya. Iya. Bisnis apa yang nggak rugi? Nah, ada bro, kalau udah bicara. Lu main ikan rugi, mati. Banyak kan Iya. faktor. Investasi yang lu keluarkan lebih banyak. Main mobil, nah, pajak, Jam. terus jam tangan. Ya jam tangan juga yang untung pedagang kok. Iya, iya, iya. Iya bener. Gue perlu zaman 2000 berapa ya? 17 retail ya kan, beli jam, gue beli sekian, mau ganti jam, tukar tambah, rugi gue, harganya udah. Pasti. Tetep lu begitu tukar tambah, gue lu dipotong juga sama pedagang. Bro, ini menarik bro, soal tukar tambah bro, atau soal beli balik. Banyak orang tuh penonton channel gue suka komentar, ngapain gue beli batu, nggak mau beli emas aja, beli batu gue beli, jual lagi susah. Yang jual ke gue aja nggak mau terima lagi. Ada yang salah nggak sih bro dengan cara pandang atau pikir dari komentar seperti ini bro? Nggak ada yang salah. Sebenarnya apa yang mereka bilang itu nggak ada yang salah. Batu ini makanya saya bilang, batu permata ini kan sebuah hobi. Di balik di mana itu hobi, udah gitu lu punya gengsi, lu pengen dilihat orang. Bener dong? Betul. Lu pakai batu bagus. Nah ini kayak sekarang nih, sorry ya, gue ngobrol kayak gini, gue mau pakai batu merah, orang pasti ngeliat sini. Betul. Itu memang membuat orang tuh memandang tuh bukan cuma ke muka kita, tapi ke batunya. Itu apa sih? Jadi kayak ada mata tuh ke distract gitu loh sama sesuatu. Lu punya emas itu balik lagi ke investasi. Betul. Batu ini investasi bukan tapi lu harus tahu batu yang seperti apa yang buat investasi. Nah, seperti itu gue bilang. Karena nggak bisa semua batu ya bro ya. Kalau lu mau investasi, beli barang yang bagus, jam quality. Tapi jualnya nggak gampang. Itu faktanya begitu bro. Faktanya begitu. Tapi begitu karena misalnya 5 tahun, 10 tahun tuh harga lu pasti naik. Lu jangan ngomong pengen lu harga kayak emas. Kita juga nggak tahu. Emas juga mungkin one day bisa jungkir balik, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Cuman mungkin sekarang artinya nggak apple to apple kan bro untuk membandingin dengan emas gitu nggak ya. Bisa. Sekarang bro gini bro, batu ini kan memang lu batu berlian apapun itu kan untuk kesenangan lah, hobi dulu. Satu kesenangan, dua status sosial lu. Oke. Kita bicara fair. Iya. Lu tunjukin lu mau bawa berapa puluh kilo di badan lu kalau lu nunjukin lu kaya. Itu fair lu. Betul. Yang kejadian kan begitu. Pasti harus ada permatanya. Berlian sebesar apa itu masih bisa dipakai bro. Iya. Orang ngeliat gitu ya, walaupun sekarang banyak juga simulan-simulan gitu ya. Tapi kan orang bisa lihat ke situ gitu. Memang lu status lu di atas. Gitu. Gue punya ini, batu permata lu bagus, jamur lu bagus. Itu kan jadi sebuah daya tarik orang. Kalau emas ya nggak bisa bro, lu mau bawa berapa kilo? Lu punya tanah sebanyak apa, lu mau bawa sertifikat kemana-mana? Nggak mungkin. Nggak mungkin, iya. Kalau menurut gue ya batu ini ya sebuah bidang lain di dunia ini gitu. Lu boleh kayak, lu jangan punya tanah doang, ngapain? Kita bicara value, ini kan nyimpen harta itu kan, kita kan harus pintar. Kalau one day ya, kita terjadi something di negara kita nggak tahu loh, misalnya kayak tahun 98 kejadian lagi. Black Swan effect lah, COVID tiba-tiba terjadi lagi gitu kan. Kalau COVID kan dunia berangkat ini, kalau ada huru hara atau whatever itulah istilahnya. Batu permata ini kan salah satu barang yang mudah dibawa. Selalu selamatin di badan lu gitu ya. Betul. Barangnya banyak. Lu cuma punya kotak aja. Lu pernah lihat satu orang punya satu kotak begini bisa 30-40 miliar. Satu kotak itu isi berapa cincin doang, batunya gede-gede bro. Iya. Itu dibawa ke luar negeri, lu bawa cuma boyong doang, bawa ke luar negeri itu laku. Bener nggak? Betul. Itu barang. Di luar negeri value-nya lebih atas. Betul.
Coba lu simpen dalam bentuk emas. Itu berapa puluh miliar, berapa kilo itu bawa. Lu mau bawa ke airport nggak kena tangkap lu. Nggak boleh kan? Nggak semudah itu. Nggak boleh. Nggak bisa. Lu bawa 20 kilo emas ke luar negeri, bisa gitu? Nggak bisa lu. Kalau sekilo mungkin masih bisa. Lu bawa puluhan kilo-kilo, nggak bisa. Jadi kalau yang ini menurut gue ya sebuah, ya mungkin dalam kata kutip cuci duit. Atau alternatif lah bro. Alternatif lah. Ya alternatif, betul. Ya nggak semua harus disimpan di tanah, di mana. Jadi don't put everything in one basket, kan Ya, betul. ada pepatahnya tuh. Betul. Cuman ya lu nggak boleh juga cemplungin ke sini semua. Goyang juga pada saat, ya seperti gue bilang kan, kalau lagi BU, nah barang lu. Itu yang repot. Ya tapi kalau gue sebagai gue penghobi, gue sebenarnya suka gitu ya. Ya barang kalau gue suka dan gue harus kalah ya udah. Nah pada saat itu lagi butuh mau gimana? Iya. Ya kan? Iya. Paling nyesel udahnya. Kenapa dijual? Tapi saat itu kebutuhannya mengharuskan untuk ya dijual. betul, nggak ada masalah bagi gua. Mau gimana lagi? Itu sebuah hobi. Iya. Hobi apapun sama kok. Sama kok. Ya orang jangan disatuin sama ini dong, investasi ke permata segala macam jadi. Berarti kan poinnya adalah investasi batu itu harus dilandasi pada hobi dulu, bro. Iya kan? Betul. Gue juga beberapa orang nanya gue juga bahkan kita pernah buat video. Ya kalau mau invest batu, lu mesti hobi dulu sih. Karena kalau lu nggak hobi, murni hanya investasi, kayaknya banyak opsi lain bro. Itu menurut gua. Lu nggak hobi batu, lu mau invest, lu jangan beli batu. Karena apa gua bilang gitu? Karena kalau kita hobi, kita tahu dinamikanya seperti ini, industrinya begini, ya kan? Ya. Itu memudahkan. Tapi kalau orang murni mau investasi, dia kan nggak tahu bro. Kalau nggak tahu, dia nggak bisa paham itu bro, sama dinamika, bahwa jual batu nggak gampang, batu itu macam-macam, yang ada akhirnya apa? Buntung. Betul, ke arah itu mungkin ya, betul. Cuman kalau menurut saya, kalau saya nggak setuju ya kalau misalnya orang ngomong harus suka hobi batu, apalagi untuk simpan duit. Kalau menurut saya nggak. Oke. Menurut tuh nggak apa-apa, orang nggak suka batu mau invest boleh, gitu kan? Boleh. How bro? Gimana caranya supaya orang bisa berinvestasi dengan baik tanpa dia tahu atau menyukai batu bro? Menarik nih. Batu tuh kadang-kadang orang itu nggak selalu harus suka tuh dari hobi. Oke. Karena kebiasaan lihat, ketemu, akhirnya jadi suka. I see. Oke. Ada kan? Setuju ya? Betul. Kita bicara orang yang punya uang dulu lah. Kita bicara orang punya uang, memang punya aset banyak, punya cash banyak. Saat lu make batu bro, percaya nggak percaya, lu bakal ketemu main sama orang yang senang batu lagi. Benar nggak sih? Betul. Sebetulnya itu di dalam bidang apapun, sebetulnya kita kayak ada magnetnya. Iya. Iya kan? Oke. Lu bakal ketemu circle itu lagi. Betul. Jadi lu punya circle yang ini, nanti punya circle ini. Mungkin cara hidup lu yang suka permata ini bisa malah nularin ke circle yang lain. Itu gue pernah kejadian. Customer gue pernah ada yang begitu. Customer gue seneng batu. Teman-temannya lingkungannya juga jadi akhirnya ikutan. Dia pergi ikut kemana sama teman-teman itu lari sama dia. Belanja juga. Seneng juga. Tapi akhirnya ada something lucu juga sama gue. Jadi ada sedikit gak enak sama gue. Karena? Lucu. Oh, okay. Semuanya suka. Bro tahu kan kalau barang bagus cuma ada satu. Iya. Pada saat datang nggak mungkin barang ini bukan sintetis bos. Iya benar. Kita ditawarin satu batu. Ini orang pokoknya kalau ada barang bagus pokoknya tawarin saya. Oke, gue bilang. Yang sesuai dengan yang kriteria dia, gue tahu dia kriteria seperti apa. Jadi ceritanya ini orang saya tawarin ke si A. Si A-nya ke temennya, saya tawarin ke temennya. Terus si temennya ngomong, ngoceh sama si A yang kenalin ke gue, yang langganan gue pertama. Aku ditawarin sama si Reza nih. Barang ini bagus loh gini. Dia marah sama gue. Kenapa kamu nawarin ke saya? Ke dia, buat ke gue dulu. Nah, gue puyeng udah kayak gitu. Itu kejadian banyak. Oke. Kejadian banyak kayak begitu. Nah itu kan sebenarnya magnet gitu ya. Ya walaupun akhirnya mereka juga nggak gimana ya udah aja. Ya, barang masih ada ntar dicariin lagi. Ya udah gitu. Cuman lucu aja kadang-kadang karena sama-sama suka, punya duit juga kan bisa jadi rebutan bener barang ini kan bisa jadi gelap gara-gara rebutan. Ini barang-barang pride. Limited juga bro. Limited juga pride. Lu lebih kaya dari gua, aset lu lebih banyak, tapi lu nggak punya batu ini. Nah itu kan harga diri bro.
Kalau kita punya duit harga diri kita, bro. Ini pasti bukan buat kaum mendang-mending ya. Bukan buat kaum mendang-mending. Yang harganya tadinya misalnya harganya 1 miliar bisa harganya bisa 2-3 miliar kok. Itu terjadi kan emang kayak gitu. Memang terjadi. Ya itu kan gue juga ngeliat kayak gitu. Ini lah batu gitu. Gue juga pribadi kalau gue harus kalah ya udah kalah gitu. Tapi yang pasti kalau barang gue suka sampai kapanpun kalau gue bakal berpertahanin. Makanya saya pribadi harus ngerti kapasitas gue nyimpen barang segede apa nih. Oke. Ya, jangan sampai mengganggu cash flow gue. Misalnya kapasitas gue nyimpen barang mungkin misalnya 20 juta gitu ya. Gue cari yang harganya 20 jutaan. Jangan gue maksain nyari yang 50 atau sampai 100 juta. Kalau ada apa-apa repot ya. Repot. Oh 20 juta kan gue bertahan santai aja udah. Iya, 20 juta udah deh, gue simpen. Tapi barangnya kecil, bagus, pedes. Gue masih banyak kok simpen-simpen. Maksudnya ada beberapa barang yang memang pedes gitu. Ya gue simpen aja. Itu barang-barang dari zaman dulu bro? Dari tahun-tahun 2015-an. Itu masih ada nggak bro? Sedikit, nggak banyak. Yang gue simpen nggak banyak. Oke. Rata-rata ya lu tau lah. Kadang-kadang kalau itu ya kita main batu ya. Main pedagang ya? Ya nggak jual-jual. Kadang nggak kuat juga kan? Nggak kuat. Nggak tahan sama cuannya. Iya. Karena nggak tahan sama cuan. Ini doang yang bertahan lama. Berapa lama tuh bro? Itu apa sih ruby ya? Ya, ini dari lama banget ini. 2007 kali. Apa bro? No hit? Ini spinel. Oh spinel. Oh kan lagi naik daun bro spinel. Ya. Saat ini spinel itu harganya tapi dia skyrocketing bro. Ini dulu belum booming tapi gue udah dapet. Tapi tiap orang ketemu gue ngeliat ini barang ruby ya. Ini ruby ya. Ya gue tadi lihat emang nanya ruby kan. Bro jadi fun fact bro, spinel tuh saat ini di luar negeri itu termasuk di dunia lah ya, batu yang paling diburu bro. Setuju. Paling diburu. Karena ternyata emang dia tuh lebih langka dari ruby itu bener bro. Lu coba cari spinel di atas 5 karat, lebih susah dapatnya dibanding lu cari ruby di atas 5 karat. Nggak bohong bro. Walaupun kualitasnya kurang. Yang jangan ya bicara yang fine quality bro. Ya, setuju sih. Fine quality, susah banget. Dari spinel warna gini aja susah loh sekarang. Kita di lab ngelihat ruby 5 karat, 6 karat masih bisa dikatakan adalah gitu bro. Spinel di atas 5 karat merah ya. Atau nggak masuk sini kali bro? Itu dia. Pertama itu di market sini orang belum menghargai spinel kayak di luar, belum. Tapi barangnya pun nggak sebanyak itu bro. Ya, saya rasa mungkin di luar mungkin ada, tapi mungkin susah ya kalau susah bro, susah. Fine quality ya, susah. Bro, ruby itu ketemu di, kayak banyakan negara menghasilkan ruby deh daripada spinel. Spinel itu ya, yang merah ya bro ya, gue bicara merah, bukan pink. Kalau pink kan ada Tanzania semua. Tapi merah itu mana sih? Birma, Sri Lanka, mana lagi bro? Madagaskar kebanyakan pink. Ya mungkin ada, tapi kalau ruby kan jelas bro, Mozambik. Bagus. Itu berapa ton ngasilin itu per bulan. Banyak juga yang bagus. Ya kan? Itu. Stabil supply-nya bro. Apalagi Madagaskar stabil supply-nya, tapi spinelnya Birma aja penuh konflik. Makanya spinel Birma lu lihat emang. Iya, jarang. Sangat jarang. Susah. Dan ini menarik. Gue tuh pernah buat beberapa tahun lalu video tentang spinel di YouTube. Sepi bro. Peminat, iya, maksudnya nggak dibanding lain-lain kan. Temen belakangan nih gue di Instagram kita kan sekarang banyak tuh influencer luar negeri bahas soal batu kan. Yang dibahas spinel, Saphorite, tau nggak? Batu-batu artinya mereka itu udah beralih ke batu-batu yang orang tadinya kan hanya ruby, safir, emerald. Sekarang tuh udah bergeser gitu bro. Bahwa batu itu bukan hanya ini loh. Ada spinel yang langka, ada garnet, ada turmalin gitu kan. Betul. Jadi tapi kalau kita bicara banyak batu itu dari dulu tuh sebenarnya udah ada. Cuma memang boomingnya baru sekarang aja. Betul. Dan sekarang harganya price-nya gila-gilaan. Dahsyat. Ngeri. Dahsyat kan sekarang. Mahal banget. nggak berani beli lah gitu juga kan. Lebih baik. Tapi kadang-kadang Indonesia kan masih tetap daripada gue beli ini, mendingan beli ini. Kenapa tuh begitu bro? Karena merasa lebih... Ya karena tetap memang kita harus akui lah bahwa batu yang King of Gems itu tetap ruby. Ruby, tetap nggak bisa. Itu mah nggak bisa. Itu udah punya nilai. Safir itu memang semua orang yang pertama kali mau main di permata pasti belinya safir. Artinya bisa dibilang gini bro, safir itu sebagai gateway orang mengenal batu lah. Betul. Batu permata ya, terutama ya. Betul.
Jadi Setuju gue. untuk spinel kemana itu ya sulit ya kalau menurut gue ya, nggak gampang. Untuk Indonesia ini ya, Iya. tetap orang larinya ke Safir dulu, Ruby, Emerald, apalagi Saforite menggantikan ya Kalau bilang menggantikan sih nggak bisa lah bro, tapi bisa menjadi alternatif mungkin alternatif aja. Kalau saya lihat jadi alternatif karena Saforite bisa mahal karena memang dia punya karakter hijau yang ya. berbeda. Betul, beda. Tapi tetap bagus. Dan ketemunya sih bro, cuma di, ya kan? Ya. Tanzania sama Kenya. Iya, betul. Ruby ya nyari yang material bagus susah sih ya Ruby juga ya. Makanya bisa jadi mahal sekali Ruby. Mahal ya. banget bro sekarang Ruby kan bro. Lu kalau tahu harga 5 cut Iya, Rohit, iya, iya. berapa bro? Iya betul mahal. Masuk tuh kan Instagram suka ada tuh Christie apa lelang kan? Iya. Ngeri lah ngeri. Jutaan dolar itu gila. Aduh ampun. Tapi kalau kayak spinel ya harusnya memang tetap ya. Karena spinel kan memang kualitas fire-nya lebih bagus daripada Corundum. Lu tuh sangat melihat fire pada batu itu Iya, sebagai faktor penting ya bro. Ya kan gue bilang, gue diajarin sama satu orang, permata itu permainan mata. Jadi saya kalau lihat batu tuh diajarin sama orang ya. Dulu ya diajarin tuh batu tuh lihat begini, satu bawa lampu segala macem, gue perhatiin. Terus gue lihat jauhin bro. Kalau bisa sejauh mungkin. Sampai nggak kelihatan gitu kan? Nah, juga misalnya Iya. ya. Itu gua jauhin center kalau Oh gitu ya bro ya? batu yang bagus bro, kita bicara fair. Lu mungkin gua nggak tahu lu dapat nggak ilmu ini, gua nggak tahu. Iya. Tapi harusnya lu tahu gitu. Semakin jauh semakin nyala. Itu barang waktu, itu barang istimewa. Maksudnya dia nggak jadi tidur lah, dia tetap lively lah, dia tetap kayak ada bermain Iya, gitu kan? Betul. Itu loh kayak emerald. Lu lihat bukan cuma gini doang, hijau tua, Iya. kristal di sini, begitu di jauh berhenti dia. Yang bagus itu kan memang jaraknya jauh, si batu udah manggil bro. Itu gue jadinya begitu kok. Itu yang bisa bahaya buat kantong bro. Iya. Kan nggak perlu harus besar. Betul. Maksud gua gua bilang, nggak perlu kalau harus kita kadang nafsu nih kan lihat barang, wah ini memanggil batu ini kan. Betul. Gue kadang-kadang kalau lihat barang, kalau udah manggil, batu dilihat begini biasa bro. Begitu jauh makin gila. I see. Gitu Banyak kan? orang tuh nggak percaya bro kalau gue bilang, batu itu bisa bicara loh. Betul. Susah kita jelaskan kan bro. Nggak Tapi bisa, kan maksud gua, nggak bisa. Iya kan? Kalau nggak hobi nggak bisa udah. nggak bisa. Nggak bisa. Barang bener-bener hati kita yang berbicara. I see. Ini batu kayaknya manggil gitu loh. Iya. Ya, beli gue gitu. Nah kalau di gua bro, manggilnya mungkin beda ya kan. Gua kan bukan pedagang ya, gua bukan beli kan. Tapi di lab lu tuh nggak bro, kadang-kadang ini batu masih di plastik bro. Gua ngelihat, gua tahu ini batu apa bro. Nah, oke. Itu gua bilang itu manggil. Terutama tau nggak batu yang paling sering manggil gua apa? Spinel bro. Ya. Gue selalu tahu, nggak tahu nih selalu tahu aja bro. Lihat, oh ini bukan safir, ini spinel. Nah, oke. Tapi lepasan ya. Kadang tapi kan kita nggak bisa main nulis spinel, mesti cek. Cuman itu maksud gua batu itu bisa bicara gitu bro. Ya, betul. Yang gua nggak akan bisa jelaskan ke siapapun. Betul. Jadi memang ya itulah perlunya jam terbang sama Experience ya. Experience itu nggak bisa. Lo nggak bisa dapetin dengan singkat. Setahun belajar di batu nggak bisa. Perlu waktu lama. Gue juga kan bertahun-tahun nggak berasa ya gue. Dari rambut gue masih sedikit uban sampai putih semua rambut gue. Jadi kayak muka anjar ya kan. Iya. Jadi ya tapi itu kan batu ini terus belajar lah. Kita terus belajar. Makanya kadang-kadang kalau udah di dunia ini kita harus ya bagi penghobi baru juga memang luangkan waktu lah kali-kali lu ke toko-toko besar, lu lihat-lihat barang yang bisa show. Memang salah satu yang bisa show banyak barang itu di pameran. Karena pameran di show semua. Betul. Kalau di toko-toko mungkin ada beberapa ya kayak kita aja, kita nggak semua keluarin barang. Barang-barang yang lu mau beli barang kecil aja lu. Iyalah. Kecil kan? Nggak mungkin kan? Barang yang orang nyarinya 100 juta kita kasih barang 1 miliar. Lu mau sampai kapan juga nggak beli. Iya. Ya kan? Jadi ya pameran itu penting menurut gua. Ke pameran datang lu sih ya nggak usah belanja juga, jangan nafsu. Ya, tapi harus punya duit lah belanja barang-barang kecil. Kalau saya pasti beli barang-barang kecil bro. Barang-barang yang pedas-pedas kecil-kecil. Saya senang pakai barang-barang kecil lagi. Saya juga nggak senang pakai barang-barang gede. Iya. Kayak itu kan naik umurnya jadi naik. Jadi kamu om. Lu mau muda terus kali bro? Iya, pengen muda terus. Kayaknya nggak enak aja gitu. Belum ke arah situ gue. Iya. Saya senang pakai batunya kecil-kecil, size 2 karat, 3 karat, 1 karat.
Dan itu lebih terjangkau juga sih. Misalnya gini, maksudnya bukan yang fine quality banget, tapi kan yang medium juga kadang ada bro ya. Iya. Ya kan? Iya betul. Bro gini, itu kan tadi lu bilang ke pameran. Mungkin buat orang yang udah ngerti sedikit soal batu atau udah suka batu, oke bro. Tapi kalau ada orang yang dia masih awam banget soal batu bro, tapi dia mau belajar. Saat di industri di situasi saat ini tuh gimana cara paling mudah buat orang belajar batu dari zero bro? Menurut lo? Ketemu orang-orang yang satu harus bergaul. Kalau baca sekarang referensi banyak, YouTube begitu banyak tentang batu permata. Itu kan salah satu acuan juga ya. Udah gitu ya harus sering ketemu orang, ngobrol Itu sama sih ya. pedagangnya yang Komunitasnya gitu ya. ada. Ya itu bakal terbentuk sendiri kok. Tapi harus mau nggak mau orang harus mau ke arah situ. Nggak bisa sendirian aja, nggak bisa. Belajar sendiri di buku juga kan susah. Betul. Ibaratnya nggak ada gurunya gitu ya. Ya susah sih. Kalau menurut gue memang batu ini kan belajar dari ngobrol bro. Ilmu yang lo dapet dari buku ya textbook ya itu. Tapi kan pengalaman beda. Batu ini kayak begini, batu ini begini. Kayak saya Dan itu kadang-kadang kan nggak ada di buku ya bro ya. Nggak ada. Yang seperti itu ya. Nggak ada. Batu ini indah, warnanya bagus. Kayak gimana sih? Ya memang lu harus ketemu orangnya, ketemu lihat barangnya. Lihat. Kalau nggak lihat susah. Mana bisa nangkep mata lu nangkep? Di kamera tuh nggak bisa. Kamera itu paling cuma 50% bisa nangkep. Sisanya lu nggak bisa ngeliatin keindahan itu barang gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Makanya bergaul sama orang-orang kayak sama pedagang lagi, temen-temen, siapapun ya Penting. menurut gua. Karena kalau lu nggak lihat, lu semua nggak ngerti. Nah, jadi kayak teorinya lu pelajarin ini batu itu ada apa aja gitu ya, betul. segala macam. Tapi pada akhirnya lu mesti praktekkan ilmu itu ya di lapangan gitu ya. Lu mesti lihat barang. Betul. Dan dulu kita saya awal pertama kali kan main barang quality ini kan memang belajar sama Arnas ya. Arnas yang nunjukin banyak sampai tengah malam keluar barang-barang bagus. Akhirnya saya belajar ngelihat barang-barang quality itu kok kayak gini, warnanya itu seperti ini, sampai istilahnya mungkin jahat batu kan ada banyak warna kan. Ruby aja nggak cuma merah. Oh, merah aja banyak bro. Iya merah Iya aja kan? banyak, royal blue aja banyak, Iya. banyak itu banyak faktor. Ada mengandung sedikit. Ya intinya kalau kita udah jeli matanya, kalau karena udah sering jam terbangnya jalan merah, ini ada sedikit oranye dikit ya, kelihatan. Ada sedikit ungu ya, ada sedikit pink ya. Ini enak nih warna merahnya nih. Ya, itu kan beda. Beda. Dan itu pun kan tiap orangnya bisa beda kan bro? Betul. Iya kan? Betul. Tapi kalau yang bagus, menurut saya kata semua orang nggak bagus. Iya betul. Bagus, semua orang akan sepakat itu Iya, bagus. Betul. Nggak semua orang bilang itu jadi gimana gitu, jelek gitu. Enggak. Kalau barang bagus dari dulu juga pasti bagus. Tapi kan kalau ada barang yang size besar kan ada yang ya kayak safir, ruby kan nggak mungkin bisa perfect sekali karena size besar. Mau Ya, nyari bisa, di mana? mesti ada yang dikorbankan ya, lah. Ya itu kan wajar lah. Ya kalau saya bisa dong benar-benar kecil-kecil, pedas gitu. Enak aja liatnya, nggak ngebosenin. Tipikal barang-barang lu lah gitu Ya, kan. ya, nggak ngebosenin bro. Iya. Kita lihat makin suka, bukan kita lihat jadi bete. Ada juga batu yang udah beli udah lihat, gua lihat di barang makin lama makin ngebetein. Ya gitu aja kan, kadang-kadang ada cacatnya yang ngeganggu, itu kan bisa mengganggu juga. Jadi ya balik lagi kalau kayak itu ya pengalaman harus praktek. Ya, harus dijalani lah ya. Ya. Nggak bisa kita berharap lu baru belajar bentar langsung jadi pinter, nggak ada lah ya. Ya, gitu kan. dan belajar ini ongkosnya mahal. Fair lah. Iya. Ke siapapun saya rasa kalau yang udah dunia ini senang, gue yakin belajarnya mahal. Setuju. Ya ketipu. Setuju. Ya kena istilahnya beli barang salah, beli barang terlalu nafsu, itu banyak. Udah pastilah. Gue juga pribadi banyak kok. Ya udahlah, mau gimana, belajar kok. Ada nggak sih bro konsumen lu yang sampai sekarang tuh jadi gila batu banget bro? Dari yang awalnya belanja pertama tuh sama lu. Ada nggak satu atau dua orang yang lu recall gitu? Ada gitu. Ada ya. Satu orang ini cuman kalau ngomongin sekarang belanja enggak. Tapi dia tetap suka gitu. Dia tetap suka karena saya punya prinsip berbeda sih bro.
Saya punya prinsip berbeda dalam dagang ya. Kalau dalam dagang saya punya prinsip berbeda. Saya nggak mau, saya selalu edukasi orang, udah gitu, saya selalu bilang sama orang, kamu kalau beli barang tuh jangan banyak-banyak. Istilahnya kalau kita ngomong kalau bahasa pedagangnya gede bego, ngapain? Lu punya duit sekian, lu budgetin. Beli yang semaksimal mungkin kualitasnya. Kenapa? Dengan barang itu lu punya, lu nggak akan bosen. Dan lu bisa wariskan. Dan lu nggak akan belanja terus. Oke. Mungkin sebagian orang bilang gue bodoh. Gue sebagai pedagang gue bodoh. Tapi gue, ini prinsip gue pribadi gitu loh. Gue terapin sama customer gue. Lu jangan beli barang banyak-banyak. Kayak lu mau nyari blue sapphire, lu punya 1-2 biji cukup. Ngapain lu mesti punya banyak? Artinya karena lu menempatkan diri lu di posisi si konsumen. Jadi lu beli barang 1 atau 2 atau maksimal 3 deh. Satu jenis batu, ruby. Lu cari yang bagus banget. Gue jamin lu jual juga lu mungkin nggak inget-inget tuh barang nyesel lu jual. Dan lu begitu barang lu punya walaupun kecil, ketemu barang yang nawarin besar, lu tinggal mikirin lu mau beli segede gitu harga berapa? Barang kualitasnya begini. Kualitasnya dulu nomor 1 menurut saya. Itu yang selalu gue terapin sama customer gue. Dan barang-barang mereka ya so far mereka sekarang itu mereka nggak pernah kecewa. Tapi mereka harus spend money loh. Bukan barang murah loh, mereka barang mahal loh. Mereka jual barang saya jual barang-barang yang kualitas barang ada harga gitu loh. Bukan barang murahan. Mereka punya. Jadi dia semua warna udah punya. Jadi koleksi ya. Iya. Cuman ya kemarin ada nanya berapa ya barang-barang pengen nyari ini, nyari yang batu ini. Tapi ya mereka juga masih belum kepikiran lagi buat belanja gitu loh. Ya saya punya ini ya pakai dari kamu yang nggak ada yang ngalahin bilang. Ya sih kita juga happy sebagai pedagang. Ada kepuasan tersendiri. Ada kepuasan. Jadi barang-barang yang saya beli dari kamu nggak ada apa. Orang puas gitu loh. Jadi saya ngaduin kemana-mana juga gila yang lain kalah semua lo warnanya lo. Nah, kurang gitu. Kita punya kepuasan ya, kepuasan. Ya kita juga kan nyari ini kan nggak sembarangan. Kadang-kadang orang pesan sama saya bisa cari setahun 2 tahun Pak. Masa sih bro? Bener. Mau nyari di mana? Kita nyari ruby Birma 2 karat. Saya pernah dicari suruh nyari. Ruby Birma 2 karat. Harus istimewa, warnanya harus pas, nggak boleh gelap, nggak boleh terlalu ngepink, pengen nyala gitu semua, sebelum. Ya nggak gampang emang. Nyari, nggak gampang kan, ada ketemu barang kualitas seperti itu nggak gampang. Kadang-kadang saya menjauhin, mati dia. Itu saya nggak jual. Saya nggak rekomendasi. Seleksi lu sama batu itu nggak main-main juga ya? Gue belajar batunya kan sama saudara lu juga bos. Iya. memang sefrekuensi kita gitu. Iya. Jadi kalau udah yang, tapi saya bilang itu ada harga, nggak bisa dapat murah gitu barang kayak gitu. Asal orangnya mau terima aja. Ada nggak orang-orang yang kayak mahal banget harga lu gitu? Ada banyak lah yang ngomong begitu. Barang lu mahal lah, bahasa saya jual mahal ya. Gimana barangnya bagus? Balik lagi kalau harga mah susah ngomong. Saya bilang batu ini ya gelap ya gelap gitu loh. Betul. Ya sekarang batu ditawarin sekarang misalnya ya barang istimewa gitu ya kayak ruby 3 karat misalnya ditawarin 20.000 per karat. Berapa? 3 karat? 3 karat 20.000 hit ya kita bicara ruby Birma misalnya 20.000 per US atau 30.000 US per karat. Lu berani nggak beli? Balik lagi bro, kalau gue punya uang mungkin berani beli. Asal barangnya sesuai. Karena lu mau dapat yang 20.000 pasti nggak akan dapat barang itu. Mereka juga di luar lebih pintar-pintar kali. Betul. Mereka lebih pintar daripada kita. Mereka lebih menghargai batu daripada kita. Betul. Harga. Mereka lebih paham bro. Iya betul. Jadi ya harga ini susah bro. Ya lu kalau udah dapet juga lu nggak gampang nyari yang lain. Yang kualitas seperti itu. Makanya kalau dapet yang sempurna kan batu yang hampir almost perfect ya. Makin susah bro? Makin susah udah gitu lu ketemu saingan yang lain juga ya paling mereka menangnya size besar ya. Kalau kecil-kecil ya harganya kan gua belum tentu berani gitu. Betul. Beli bangsa ya ada yang ngomong kan katanya kalau beli ruby harus nyari 5 karat. Enggak juga lah ya kan. Berapa 5 karat berapa? Iya, saya sampai ada yang itu saya pengen nyari ruby misalnya 5 karat di atas 5 harus unheated. Harus material bagus, bersih. Ajak bro ke pameran lo beda harganya. Bukan ajak dia pamerannya belum tentu ada bro. Iya makanya. Lu beli tiket boleh aja sendiri. Pusing bro kita juga bro kadang-kadang nyari barang begitu kan. Nggak semudah itu. Iya, ya mungkin ya bukan cuma kita yang mau bro.
Banyak ya. Sultan Arab udah berani beli, udah berani ngambil, Pak. Duitnya lebih banyak mereka dibanding kita gitu. Ya ada, ya maksudnya kita harus berani pay lah. Makanya kalau customer saya ajarin, lu budget berapa? Budgetnya ikutin dulu. Budget saya cuma 500 juta. Nanti gue tinggal mikir nih, otak gue mikir nih, oh nyari 5 juta dapatnya berapa karet ya? 500 juta mungkin, ya 3 karet aja ruby sih nggak bisa dapet ya. Susah bro, susah, nggak dapat. Budget GoPay paling ya 4 karetnya 750 juta, yang gue 7 juta. Ya mungkin 2 karet setengah, bisa dapat maksimal gitu. Walaupun nyarinya nggak gampang di sini juga. Iya. Nyarinya nggak gampang. Karena kita harus lihat kok dari zaman dulu ya. Zaman dulu mungkin zamannya papa Bokap. Barang serubi sekret dianggap nggak? Kapan nih dulu? Dulu kita bicara dulu. Ya banyak. 2 karet kan? 2 karet aja nggak dilihat. Itu 2 karet dianggapnya koktail. Betul. Bener nggak? Betul. Sekarang ruby setengah karet aja punya nilai loh. Setengah karet. 1 karet berbeda harganya. Ya, 1 karet aku udah beda. Per Iya setengah kan? karet naik. Betul. Itu gue pun ngalamin. Maksudnya di awal gue terjun aja tuh masih kayak 1 karet. Gitu Iya. kayak, hah? Iya. Sekarang 1 karet Iya. bagus loh. Ya gitu udah, kan. nggak apa-apa. Dari dulu berubi sekret aja kalau bagus kita makan aja. Bagus kok nyala barang. Betul. Mau nyari di mana barang kayak begitu? Jadi ya menurut saya turunin size, cari kualitas. Cari kualitas ya. Ya. Lu nggak akan bosan ya. Betul. Bener-bener nggak akan bosan. Betul. Lihat makin indah. Paling tinggal kalau ngomongin mau cuan, pasti bisa cuan. Cuma begitu udah dijual, lu nggak bisa. Lu nyesal yang ada. Nyesal udah jual. Aduh, banyak lah gue juga pribadi ya ngejual. Saya pernah jual ruby. Saya pernah punya dulu ruby setengah 0,6 karat. Itu saya beli dari satu konter di pameran. Dari ribuan batu yang kecil-kecil. Dapat cuma 1. Saya perhatiin cuma 1 doang itu manggil-manggil gua. Saya beli. Setengah karat saya pakai. Itu akhirnya terjual dengan harga fantastis sebenarnya. Harganya fantastis, tapi sampai detik ini saya nyesel jual itu, Bang. Oh ya? Kayak berlian, bro. Ruby kayak berlian. Berapa karet tadi? 0,6. 0, Berarti nyala banget tuh, bro. nyala. Makin jauh makin nyala. Gokil. Ya nggak kalau. Yang beli pun pasti suka banget dong. Iya, Dia beli karena benar-benar kesempurnaannya kan. Iya, betul. Itu sampai sekarang nggak kehabisan nemu. Gue nggak akan lupa barang. Ada yang batu-batu kayak gitu ya. Ada. Hah? Jadi bukan perkara size doang gitu ya. Betul. Nah barang-barang seperti itu kan layak lu pegang, walaupun lu beli mahal. Iya. Lu bisa turunin ke anak istri, anak cucu lu kok. Iya. Lu kasih ke anak lu nanti mereka juga happy. Kasarnya 10 tahun lagi nggak mungkin lu jual rugi lah gitu. Nggak, harganya nggak mungkin di bawah lu beli gitu. 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Gua jual barang itu udah mungkin berapa tahun lalu ya? Mungkin sekitar ada 4-5 tahun lalu lah gua jual. Sekarang gua rasa harganya udah segitu. Udah kekejar. Iya. Karena lu nyari kualitas itu nggak akan nemu lagi. Gampang. Iya. Nggak nemu lagi. Ya, apalagi kalau barang-barang saya sudah 2 per 3 per. Waduh, gimana nyari? Barang kadang-kadang kalau saya ngobrol ya kadang-kadang memori ya kita kalau ngobrol sama teman-teman lama kayak sama Arnas atau ngobrol. Ingat nggak lu barang Ruby dulu? 3 karat lebih no hit. Anjingnya kita gak beli. Harganya masih sebenarnya dulu bisa gak sih bro kalau lu mau sisain tuh tiap dagangan lu koleksiin yang top yang no hitnya, memungkinkan gak dilakukan saat itu bro? Karena gini, karena banyak orang penyesalannya gini, aduh dulu barang banyak, coba kalau dulu gua simpen. Tapi kan kebanyakan tuh sebenarnya teori doang bro. Namanya kita dagang batu karena kan mau keluar aja, mau cuan aja dong. Barang biar keluar, biar muter. Itu kan persoalan pedagang batu bro. Tapi sebetulnya itu dia, mungkin gak sih kalau saat itu nih gue belanja 10 batu, jual 9, 1 gue taruh berangkas. Harusnya bisa kalau lu satu lagi ya balik lagi ini masalah cash flow ya. Kalau cash flow kita sangat kuat, mungkin bisa. Cuma permasalahannya kan kebanyakan itu termasuk dalam rotasi perputaran uang ya bro ya. Ya. Kalau cash flow kita kuat, makanya kalau misalnya di dunia ini kan kalau lu misalnya kita cash is king. Kita udah punya bisnis yang lain yang memang berjalan, uangnya udah nopang ya. Udah itu enak. Itu enak sekali. Tapi kalau misalnya ya kayak kita bukan ya bisnisnya cuma ini doang, ya
susah bro. Ya. Pasti nggak tahan tuh barang. Bye. Bro, terakhir bro. Siap. Setelah vakum lama lumayan lah ya, lu comeback. Apa yang berbeda di dunia batu menurut lu? Dari terakhir deh lu tinggalin. Yang paling ketara. Adakah? Apa yang berbeda maksudnya? Apa pertanyaannya? Gua nggak paham. Marketnya, konsumennya, trennya, barangnya, apapun. Kalau tren banyak berubah kalau saya lihat sekarang. Kalau tren sih berubahnya di dalam dunia apa dulu nih? Kalau permata kan saya lihat. Permata lah, permata. Satu banyak ya ada lab ground segala macam ya, ini gue lihat ya itu tren yang udah mulai berubah ya. Oke. Tapi saya menyetujui. Saya pribadi ya. Iya. Saya nggak tahu kalau yang lain. Kalau saya setuju dengan adanya Aturan. bukan setuju maksud saya. Ini kita bicara lab ground diamond ya. Iya, I see. Saya pro untuk menjual itu. Karena sekarang harganya udah sangat murah. Betul. Sangat wajar. Terjangkau banget. Ya, kalau orang mau berdebat sama saya masalah kenapa lu harus beli lab ground diamond, silakan debat sama saya. Ayo kita debat. Menurut saya worth gitu. Kalau batu, tren batu dari dulu nggak ada yang berubah saya lihat. Oke. Yang lo rasain sih ya begini-gini aja lah. Gitu-gitu aja, cuman memang nyari barang bagusnya susah. Itu. Gitu aja. Itu aja nyari barang bagus. Jadi yang dulu tuh benar-benar kita pernah lihat, memori kita masih ingat gitu ya, barang-barang yang dulu tuh sekarang udah susah. Oke. Yang kayak dulu tuh benar-benar birunya bagus atau warna apapun bagus tuh sulit. Ya kecuali size kecil. Size kecil pun kadang-kadang Indonesia nggak bisa masuk. Kenapa? Harganya terlalu mahal. Market Indonesia nggak terima harganya. Itu sih dari dulu sebenarnya. Dari dulu, cuman yang pasti. Bukan baru ya berarti ya. Dari dulu juga udah begitu. Dari dulu barang-barang yang safir dulu yang bagus ya mungkin 2 karat, 3 karat udah 25-an zaman dulu juga ya, 25 juta ya. Sekarang dari dulu juga tetap aja kalau di market-market yang umumnya kan tetap diterimanya cuma 10 juta, di bawah 10 juta gitu. Iya. Ya lu nggak bisa dapat barang bagus. Kalau kualitas pasti kita sih pasti menurun secara market ya. Tapi ada ada beberapa gen yang tetap mau main di quality. Oke. Ada kalau saya lihat, tetap ada kok, banyak saya lihat pemain-pemain online yang main barang-barang jempis ya, jempis ada kok, banyak. Ya saya senang aja barangnya juga, memang bagus kok barangnya. Iya. Kita fair aja, barangnya bagus, clean segala macam. Banyak kayak gitu. Kalau tren, kalau rubah sih, kalau ya live TikTok segala macam ini ya, saya lihat ya agak apa ya, jualan live lucu aja gitu, live lelang. Tapi itu beda market dengan lu lah ya. Beda. Beda banget kan. Beda. Nggak mungkin barang bagus dilelang bro. Boncos bro, ya kan resiko bro. Ya gua nggak tahu kalau lelangnya kayak Sotheby's itu kan cuan. Ya iya beda lah, ya kan beda itu kan. Itu mah auction house beda lah ya kan. Iya. Kalau barang-barang istimewa nggak mungkin dilelang kan, nggak mungkin lah. Ya dari dulu gua pikir kan nggak mungkin lah barang itu dilelang. Mereka biasanya barang-barang yang murahnya lah dilelang. Barang-barang murah ya walaupun rugi pun mereka buang. Yang penting keluar mungkin. Ya kadang-kadang saya perhatiin mereka bikin sebuah gebrakan. Daripada mereka bayar ke platform itu iklan, lebih baik mereka di live ngerugiin barang banyak, tapi bikin mereka rating naik. Ada yang saya lihat begitu triknya, pintar juga. Ya, banyak sih emang strateginya macam-macam. Ya mereka cuannya dari yang lain nanti, untungnya dari yang lain. Iya. Barang-barang yang bagus kan mereka harus untung. Betul. Nah, barang yang lain mereka harus untung banyak lah, untung oke lah. Yang lain mungkin mereka udahlah asal lah lu beli 1 juta juga jual aja 700 GoPay gue nggak apa-apa lah jual. Iya. Ada budget ya, pos budgetnya. Ya intinya sih kalau saya lihat sekarang ya, kalau penipuan masih banyak ya kalau saya lihat sekarang. Makin marak mungkin. Zaman makin susah kali ya. Jadi orang jadi uang nipunya lebih. Jadi kayak udah jadi mata pencaharian. Betul, dan ya mungkin juga karena platform makin banyak bro. Ya kan? Platform makin banyak artinya akses orang untuk membeli dan menipu juga makin banyak. Betul. Logika gitu kan. Betul. Kalau dulu mungkin terbatas ya kan. Ya. Orang nipu kan mesti, sekarang enggak bro. Orang tinggal comot
gambar Iya, itu buat banyak akun banget. bodong. Banyak kan? Banyak banget, banyak banget. Ada saya lihat kemarin di beberapa platform kan. Ini barang siapa? Gua Iya. tahu. Mereka jual misalnya nggak masuk akal gitu. Nah itu penting tuh. Jadi lihat dulu dari masuk akal nggak harganya gitu kan. Jadi jangan, sebenarnya problem orang nih bro yang gue perhatiin bro. Kenapa orang ketipu? Nomor satu karena itu bro, mencari yang tidak mungkin. Dia tergiur bro ngelihat misalnya Anyu Safir 5 karat Royal Blue 15 juta. Kan nggak mungkin bro. Iya. Betul. Iya kan? Betul. Itu yang menurut gue jadi Orang suatu tergiur. permasalahan Orang juga. tergiur dengan harga yang over murah. Betul. Tapi sekarang saya perhatiin ya, ini unik juga sih. Ada juga yang mereka masang harganya nggak terlalu murah. Penipu. Oh, mungkin belajar juga jangan mereka nih. Mereka belajar mesti lebih masuk akal gitu naruh harganya betul. supaya lebih. Saya perhatiin ada juga yang jadi gitu. Jadi barang ini misalnya batu safir ini misalnya harganya wajarnya ya pedagang yang bener bukannya 50 juta. Dia bukannya cepet. Iya. Oh 95, 90. Problem lagi tuh. Problem lagi belum bener saya lihat problem. Bro, emang gak cukup ngobrol sama lu sejam setengah. Siap. Mungkin kalau bisa 3 jam, 4 jam, 3 jam, 4 jam. Tapi karena ada waktu dan sebagainya. Ya siap. Bro Reza, thank you banget. Saya juga Udah hadir. Gue yakin penonton channel ini banyak yang tercerahkan dengan segala informasi yang dan edukasi yang lo sampaikan. Bro, sampai ketemu di video berikutnya bro. Thank you bro. Thank you bro ya. Siap. Sukses bro. Thank you. Sukses.